Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali di kesempatan kali ini, yaitu kita akan mulai membahas materi tentang produktif TKJ, khususnya di kelas 12. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada, dan tidak lupa selalu menggunakan masker ketika kalian lakukan kegiatan di luar, dan diakhiri dengan cuci tangan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di materi produktif kelas 12 kali ini, Bapak akan lebih menspesifikkan, yaitu insya Allah selama kegiatan pembelajaran online ini, kita akan mengkhususkan materi administrasi sistem jaringan. Ya. Jadi insya Allah kita akan terfokus dalam pengadministrasian sistem jaringan. Di sini mungkin akan lebih banyak membahas materi dengan sistem operasi Linux. Ya. Kenapa Bapak mulai mengkhususkan kalian di kelas 12 ini untuk materi administrasi sistem jaringan? Karena menurut Bapak, kalian harus sudah mulai terbiasa menggunakan sistem operasi open source ya. Di sini kita menggunakan Linux. Kalian bisa menggunakan Linux Debian, bisa menggunakan Linux Ubuntu, ya, Red Hat, ya. Tapi di sini Bapak merekomendasikan kalian bisa menggunakan Red Hat atau Debian. Nah, di materi hari ini, ya, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang kontrol panel hosting. Ya. Di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengevaluasi tentang kontrol panel hosting, dan indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian memahami kontrol panel hosting dan menyimpulkan tentang kontrol panel hosting. Setelah kita berdiskusi dan kita menggali informasi, harapan Bapak yaitu kalian setelah melakukan proses pembelajaran hari ini, kalian dapat menyimpulkan tentang kontrol panel hosting dengan benar. Dan setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat menilai kontrol panel hosting dengan tepat. Tepat di sini di mana kalian akan menggunakan kontrol panel hosting yang seperti apa, dengan spesifikasi komputer atau server yang seperti apa, itu kita akan bahas. Baiklah, kita akan mulai ya. Sebelum kita berkenalan dengan kontrol panel hosting, kita cari tahu dulu apa itu hosting. Hosting atau bisa juga disebut dengan web hosting atau SEO hosting ya, adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website. Yang mana ketika kita mengakses sebuah website melalui internet, ya, file-file tersebut disimpan atau data-data tersebut disimpan di dalam sebuah yang namanya hosting. Jadi data di sini bisa berupa file gambar, ya, dokumen, email, atau aplikasi, program, script, dan database. Dan dengan layanan hosting ini pula yang memastikan
sebuah website dapat diakses via internet. Ketika kita menggunakan internet dan kita akan mengunjungi sebuah website, contoh website sekolah atau detik.com ya, atau portal-portal berita lainnya, yang kita lakukan pertama kali pada browser ya, browser di sini kalian tahu ya, kita bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau menggunakan Microsoft Edge, yaitu kita mengetikkan nama domain ya, atau kata kunci tertentu di kolom pencarian Google. Domain di sini mungkin kalian udah tahu ya, detik.com ya, kompas.com, nah itu namanya domain. Kemudian komputer Anda akan terhubung ke server, yang mana server tersebut mengarah ke alamat domain sebuah website, dan halaman website akan dikirimkan dan ditampilkan melalui browser kalian. Contohnya seperti ketika kalian membuka halaman website sekolah. Oleh karena itu, ketika kita ingin memiliki sebuah website, ada dua hal yang utama yang harus kita beli, yaitu domain dan hosting. Meskipun untuk penggunaan hosting banyak ya yang menyediakan hosting-hosting secara gratis. Tetapi kembali lagi, biasanya hosting-hosting yang diberikan secara gratis itu memiliki keterbatasan. Seperti kecilnya sebuah space untuk menyimpan file-file website kalian, ya, dan juga kecepatannya dibatasi, dan akses yang tidak lebih leluasa ya ketika kalian menggunakan hosting yang berbayar, serta banyak fitur-fitur yang dipangkas ketika kita menggunakan domain yang berbayar pastinya. Oke, setelah kalian tahu apa itu hosting, nah, jadi kita analogikan adalah hosting itu adalah kita menyewa sebuah tempat, ya, kita menyewa sebuah tempat, kita menyewa sebuah server, ya, tanpa kita harus memiliki perangkat fisiknya. Kita cukup menyewanya di jasa penyewaan hosting. Nah, untuk mengatur atau untuk melakukan proses administrasi hosting yang kita sewa itu, kita dapat dibantu dengan sebuah tools ya, yang mana tools tersebut namanya control panel ya. Sesuai dengan namanya, kontrol itu berarti kita untuk mengatur, mengontrol, dan panel itu berarti bisa jadi sebagai tempatnya ya. Jadi kontrol panel hosting. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Ini kontrol panel hosting yang sangat-sangat familiar, yaitu cPanel. Nah, yang di bawahnya itu adalah EHCP. Nah, EHCP ini biasanya kontrol panel yang sering diinstal di Linux ya secara manual. EHCP itu Easy Hosting Control Panel. Ini semuanya gratis ya, open source. Kita bisa mendownloadnya di website masing-masing penyedianya. Lalu kita bisa lakukan instalasi di server kita sendiri. Ya, kalau tadi Bapak menjelaskan hosting itu berarti mungkin kita menyewa, tapi di sini target kalian itu adalah bagaimana kalian nanti membuat hosting sendiri menggunakan server fisik sendiri, lalu kalian menginstal kontrol panelnya sendiri. Di sini kita tidak menyewa ya, kita tidak mengarahkan proses belajar ini untuk kalian itu menyewa, tapi bagaimana kalian itu nanti merancang dan membuat serta mengkonfigurasi sebuah hostingnya. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, mengaturnya, proses pengadministrasiannya, itu kalian menggunakan
aplikasi namanya control panel. Nah, ini control panel hosting adalah sebuah tools ya atau alat yang memungkinkan kita mengelola semua aspek layanan hosting. Aspek layanan hosting itu macam-macam ya, ada untuk pengelolaan email, pengelolaan file manager, ya, pengelolaan domain, itu berada di dalam hosting. Ini memungkinkan kita melakukan sebagian besar proses administrasi sistem yang kompleks hanya dalam beberapa klik dari antarmuka admin. Makanya tampilan dari control panel itu dibuat menarik dan pastinya berbasiskan grafis ya, graphical user interface, tidak menggunakan CLI, command line interface. Ya. Bahkan kita dapat melakukan tugas lanjutan seperti migrasi server, pengalihan server web, dan lain-lain hanya dalam beberapa klik. Sebelumnya, ini dilakukan secara manual. Sebelum adanya control panel berbasis GUI ini, ya, para network administrator atau server administrator ini melakukannya secara manual dan mengambil banyak waktu untuk mengaturnya. Nah, dengan adanya control panel hosting ini banyak dipilih ya. Para administrator, para web administrator, server administrator itu banyak akhirnya beralih memilih menggunakan control panel hosting. Karena itu tadi pengoperasiannya yang mudah dan dengan antarmuka berbasis web atau graphical user interface ya, berbasiskan begitu. Ini ada tip ya ketika kalian akan memilih control panel ya. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pilihlah yang menggunakan sedikit memori sesuaikan dengan kebutuhan server kita. Jangan kita menggunakan control panel yang banyak yang istilahnya eye catching ya, hanya menang di tampilan doang. Tapi dia banyak memakan resource memori, itu tidak efektif ketika kalian akan menerapkan control panelnya di server. Entah itu kalian menggunakan untuk server web server atau email server, FTP server ya. Lalu gunakan tampilan yang user friendly sehingga kalian akan mempermudah kalian untuk proses manage-nya. Lalu pastikan ada fitur backup dan keamanan. Ini suatu hal yang wajib ya di control panel. Bapak rasa semua layanan control panel itu pasti memiliki backup dan keamanan. Dan yang penting mungkin kita bisa memilih yang sedikit biaya. Syukur-syukur kita bisa menggunakan yang open source atau gratis. Dan itu banyak ya. Nanti akan Bapak sampaikan di slide berikutnya. Control panel apa aja sih yang bisa kita gunakan secara gratis, open source, tanpa kita harus membayar. Nah, jadi intinya control panel hosting itu menyediakan solusi yang elegan ya, sebagai host dari beberapa situs website yang berjalan pada share hosting, VPS, atau dedicated server. Ya. Control panel hosting semacam ini menawarkan kemudahan untuk mengelola perangkat lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan akan server administration yang mendalam. Jadi kita justru dipermudah ya ketika kita menggunakan control panel hosting ini ya. Seperti bisa kalian lihat ya tampilannya. Insya Allah tampilan-tampilan seperti ini akan sangat mudah dipahami ya dibandingkan kalian harus berurusan dengan proses pengadministrasian berbentuk command line interface, perintah, baris-baris perintah. Ya, kalian harus hafal. Kalau ini enggak, kalian cukup bisa cukup menggunakan mouse, diklik, yang penting kalian sudah paham maksud dari setiap menu-menu yang akan kalian gunakan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sebuah tampilan dari control panel hostinger ya. Di sini kalian bisa lihat ada tampilan untuk pengaturan email account, email forward ya. Lalu di sini kalian bisa melihat disk usage-nya yang sudah digunakan berapa persen ya.
lalu email account-nya ada berapa, database-nya ada berapa, FTP account-nya yang digunakan ada berapa, subdomain, ya. Itu semua bisa kita atur menggunakan tampilan kontrol panel, ya. Ada kontrol panel sendiri yang namanya cPanel, memang ada, ya. Tapi secara garis besar ini adalah tampilan dari sebuah kontrol panel hosting. Berikutnya adalah macam-macam atau jenis-jenis dari kontrol panel hosting yang open source atau di sini free, ya. Nah, yang pertama adalah cPanel, ya. cPanel ini adalah sebuah kontrol panel hosting berbasiskan Linux dengan antarmuka grafisnya yang membantu kita untuk mengelola website beserta akun hosting kita dengan sangat mudah dan cepat. cPanel ya memberikan kita akses penuh atas berbagai elemen pengaturan dari sebuah situs website dan administrasi hostingnya melalui web browser. Misalnya seperti membuat database, membuat akun email, autoresponder, dan mengelola file website. Seperti yang tadi Bapak tampilkan, ya. Mengelola akun email, mengelola akun, mengganti password, ya, melihat berapa jumlah ukuran disk yang sudah terpakai. Lalu yang kedua ada Flash, ya. Flash, kontrol panel hosting yang mirip dengan cPanel. Flash ini memungkinkan kita untuk mengelola akun hosting dengan melalui antarmuka berbasis web sama. Kita dapat menginstal kontrol panel ini dalam VPS, Virtual Private Server, atau di Dedicated Server. Nah, ini kita bisa menginstalnya secara manual. Flash juga memungkinkan kita untuk mengontrol ribuan virtual host dalam satu mesin. Luar biasa, ya. Kontrol panel memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi banyak tugas yang pada gilirannya mengurangi biaya dan sumber daya. Hal ini juga meningkatkan profitabilitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Kalau sudah profitabilitas, itu berarti sudah urusannya dengan keuntungan, ya, materi, ya. Oke, fitur yang ditawarkan oleh Flash yaitu antara lain kita dapat membuat akun FTP, ya, file transfer protokol, mengelola dan membuat akun email serta database seperti MySQL dan SQL, ya. Lalu menambahkan domain dan subdomain serta restore dan backup data dan mengelola DNS serta sumber daya lainnya, ya. Nah, berikutnya adalah Webmin. Webmin merupakan kontrol panel web hosting yang powerful dan fungsionalitas yang dirancang untuk platform Unix dan Linux dengan cara sederhana. Webmin, ya, mampu untuk mengelola berbagai komponen lingkungan berbasis web dari pengaturan web server untuk maintaining FTP dan email server. Fitur yang disediakan pada Webmin antara lain adalah kita bisa mengkonfigurasi dan membuat server virtual pada Apache, lalu mengelola, menginstal, dan menghapus paket perangkat lunak atau RPM format, ya, ini di Linux. Untuk keamanan, kita dapat melakukan setting fitur firewall, pengubahan pengaturan DNS, ya, domain name system, alamat IP, konfigurasi routing, dan mengelola database, tabel, dan field MySQL. Lalu ada EHCP, Easy Hosting Control Panel. Ini kontrol panel gratis, ya, untuk menjaga server hosting berbasis web. Dengan penggunaan EHCP, kita dapat mengelola MySQL, email account, akun domain, akun FTP, dan banyak lagi. Ini adalah satu-satunya kontrol panel yang telah built-in support untuk NIMS dan PHP FPM yang tidak menggunakan Apache dan memberikan kinerja yang baik untuk server low-end. Jadi ketika kalian ingin membangun sebuah server, entah itu server untuk web server, email server, FTP server, dan kalian punya servernya speknya rendah, low spec, ya, kalian bisa menggunakan Easy Hosting Control Panel ini, menggunakan di bawah sistem operasi Ubuntu atau Debian. Ya.
Lalu ada lagi namanya DTC ya, Domain Technology Control. Adalah kontrol panel hosting terutama untuk admin dan